bertiga yang terdiri atas Audrey, Suci, Matthew, Dian, Kanaya, dan Ezra. Pada hari ini, kami akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Ayo kita simak bersama-sama, tapi jangan lupa juga untuk like-nya ya. Oke, mari kita lanjut. Masyarakat Indonesia terdiri dari golongan, suku, etnis, atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia juga hidup dan berinteraksi dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga disebut masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural secara sederhananya dipandang sebagai masyarakat yang mempunyai beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbagai macam. Masyarakat multikultural pun adalah bentuk dan masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsanya sangat dijunjung tinggi. Namun, itu tidak berarti bahwa ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa. Mereka tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun sosial. Biasanya di kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan melakukan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Umumnya masyarakat pedesaan menjual hasil olahan lahan mereka meski tidak tinggal bahkan ke kota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat dengan kelompok sosial yang lebih besar dan kompleks. Masyarakat perkotaan ini memiliki pemikiran yang lebih rasional, Keberagaman Indonesia juga tidak hanya ras, budaya, agama, suku, etnis, dan golongan loh teman-teman. Indonesia juga mempunyai keberagaman gender. Dalam sosiologi, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau demokrasi dalam masyarakat. World Health Organization atau WHO memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Gender juga dapat dilihat sebagai pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat-adat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Adapun dalam beberapa kasus dan situasi, perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Berikut pengertian gender menurut beberapa ahli. John M. Eccles dan Hasan Sadili mengatakan bahwa kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan abadihat dan nilai dan tingkah laku. Mansur Fakih mengatakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan
Teman-teman, keberagaman di Indonesia baik di sosial budaya, ekonomi, dan gender dapat juga membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Yang pertama, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya Indonesia jika tidak dapat saling menjaga dan menghargai, keberadaan unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Tetapi dengan adanya permasalahan tersebut, kita sebagai warga Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika pasti akan menemukan jawaban dan jalan keluarnya dengan pendidikan dan membagikannya ke masyarakat lainnya untuk sadar akan menghargai. Sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Sebagai contoh, dalam sistem kekerabatan di Indonesia terdapat dua jenis kelompok kekerabatan, yaitu matrilineal dan patrilineal. Suku yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah yang mengikuti garis keturunan dari ibu, seperti suku Minangkabau, Sumatera Barat. Adapun sistem kekerabatan patrilineal yang menurut garis keturunan ayah. Ini lebih banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat baik di Indonesia maupun dunia. Misalnya suku Batak di Sumatera Utara. Yang kedua, permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Berbagai tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, interaksi dengan daerah lain sangat dimungkinkan terjadi karena tiap daerah memiliki sumber daya alam dan mata pencarian yang berbeda-beda. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya, mata pencarian masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Adapun sebagian besar masyarakat perkotaan bekerja dalam bidang jasa dan industri. Terdapat potensi permasalahan dalam berbagai usaha manusia memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut. Yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman gender dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya akan lebih mudah memiliki gerakan sosial dibanding perempuan. Misalnya, seorang perempuan yang tinggal di desa dan memiliki pemikiran yang sederhana merasa perannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut merupakan dampak pandang masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Namun, kesadaran individu terhadap pentingnya persamaan gender perlu ditumbuhkan. Jika setiap individu memiliki terhadap pentingnya persamaan gender, niscaya dalam masyarakat akan tumbuh konstruksi sosial yang berkeadilan tidak bias gender. Kesadaran terhadap keadilan gender menjadi langkah awal untuk menjamin kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan harus menyadari bahwa keadilan gender bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Ada kaitan erat antara perbedaan gender differences dan ketidakadilan gender inequalities. Dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas, perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender inequalities. Contoh ketidakadilan pengetahuan. Yang pertama, marginalisasi atau proses peminggiran perempuan dapat bersumber dan tafsir agama, tradisi, kebiasaan, dan asumsi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pelabelan negatif stereotype adalah penandaan atau penilaian atau citra buruk yang sering sekali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Ketiga, kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi sehingga laki-laki dan perempuan terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur ketidakadilan gender yang diterima. Strategi penyelesaian permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Keberagaman sosial budaya salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kepribadian, identitas kultural, masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus-menerus. 2. Keberagaman ekonomi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan
keberagaman ekonomi. Contohnya, 1. Melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu para nelayan, khususnya dalam hal proses penangkapan ikan, agar dapat menangkap ikan dengan hasil yang maksimal. 2. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat pedesaan dapat menikmati fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang lainnya. 3. Keberagaman gender. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak, data masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: A. Program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai kegiatan dari sektor pembangunan yang terkait. B. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Berikut kegiatan-kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam proses kesetaraan gender. 1. Kesetaraan gender dalam pekerjaan domestik atau rumah tangga. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. 2. Kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. 3. Kesetaraan gender dalam akses pendidikan bagi anak. Hal pertama yang perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda adalah bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Kesadaran atas kesamaan posisi antar anak laki-laki dan perempuan hendaknya ditanamkan sejak dini, terlebih dalam hal pendidikan. 4. Kesetaraan gender dalam kehidupan berdemokrasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi keluarga. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya.